Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa menjalankan kehidupan ini dengan senantiasa istiqomah di jalan Allah, senantiasa berusaha menjadi manusia-manusia terbaik di hadapan Allah Tabarak wa Ta'ala, karena kita memang hidup di dunia adalah untuk diuji oleh Allah siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini tentang beriman kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Salah satu rukun iman yang harus kita pedomani, yang harus kita punyai dalam diri kita, menjadi akidah, menjadi keyakinan, menjadi kepercayaan yang melandasi semua gerak-gerik kita di dalam beribadah kepada Allah, dan juga secara umum menjadi landasan kehidupan kita fid dunya. Pada kajian yang sudah lalu kita sudah membahas mengenai keimanan kepada Allah itu harus secara menyeluruh, secara kafah. Tidak boleh beriman kepada sebagian akan tapi mengingkari sebagian yang lain. Makanya para ulama membagi masalah ini ke dalam masalah akidah, tauhid atau keyakinan tiga bagian, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan kita untuk mempelajari atau mengamalkan agar supaya tidak salah. Sehingga para ulama membagi hal tersebut. Zaman Rasulullah tidak ada perselisihan tentang hal tersebut. Akan tapi untuk masa-masa sekarang ini, karena kaken wong pinter. Intinya begitu nggih. Kaken wong pinter tadi pada gampang minteri wong. Sesuatu yang sudah jelas diputer-puter bahasanya sehingga menjadi samar. Itu permasalahan. Zaman dahulu tidak ada perselisihan. Yang namanya tauhid yang meliputi keseluruhan, baik penciptaan, baik pengaturan, baik pemeliharaan, baik penyembahan, baik asma-asma wa sifat Allah, semuanya jadi satu kesatuan yang difahami oleh para sahabat apa adanya. Akan tapi orang sekarang tidak. Ya, mereka beriman kepada sebagian, akan tapi kufur kepada sebagian. Mereka mengaku beriman kepada Allah, akan tetapi ada sebagian lain yang mereka tidak mengimaninya secara keseluruhan. Sehingga keimanannya bisa dikatakan tidak sempurna atau bahkan mungkin batal. Karena keimanan itu menjadi akar, pondasi daripada bangunan atau pohon agama kita. Ketika akarnya bosok, akarnya bosok priwe?
Tandurane ya orang lemu, ya kadang malah bisa mati. Itu. Kita harus mengesahkan Allah, mempercayai bahwasanya Allah lah yang mempunyai hak penciptaan seluruh yang ada di muka bumi. Tidak ada makhluk satupun yang bisa atau bahkan ikut campur tangan, tidak ada. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah membuat perumpamaan yang sangat agar supaya diperhatikan oleh manusia. Perhatikan kepada sing jenenge laler. Ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kurang lebih artinya, kalau sekiranya manusia berkumpul, manusia dan jin berkumpul untuk menciptakan seekor lalat saja, sudah tentu mereka tidak bisa. Dan kalau sekiranya laler ini mengambil sesuatu dari panjenengan, sudah barang tentu kamu tidak akan bisa mengambil kembali apa yang diambil oleh lalat tersebut. Sungguh sangat lemah, ya, apa yang mereka sembah. Ini sebuah tantangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau memang ada Tuhan-Tuhan lain yang bisa menciptakan, tidak usah gede-gede, jajal gawe laler siji bae. Seluruh manusia dan jin berkumpul untuk bisa menciptakan seekor lalat. Kira-kira sanggup napa mboten? Gitu. Ora usah menciptakan wis kata Allah, sing lebih mudah. Angger lalat menclok maring nyendengan kan biasanya nyerot apa? Angger korengan. Itu. Apa yang dihisap oleh lalat kira-kira? Atau yang mudah dua penalaran kita, lemut genah yang jigot apa jigot ketih ya, bisa nggak panjenengan ngambil kembali? Tidak bisa. Itu menandakan bahwa kita ini sangat lemah di hadapan Allah. Tapi kita tidak punya kekuasaan bahkan untuk diri sendiri. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memelihara kita. Mengatur bagaimana panjenengan pagi hari ini bangun tidur, ya, makan sahur, pergi ke Purwokerto, pulangnya turu karo nyupir. Ngerti? Itu siapa yang mengatur ini semuanya? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau orang yang tidak punya keimanan kayak pasti akan mengatakan yang macam-macam kayak pakus jimate akeh. Dan engkau orang apa-apa. Itu padahal lihat kejadiannya, lihat kendaraannya luar biasa. Itu. Ini kita yakin bahwa Allah yang mengatur kita, Allah yang memelihara kita. Kalau sekiranya Allah berkehendak untuk mencabut nyawa saya, wallahu alam, saya sudah tidak bisa bersilaturahmi dengan panjenengan hari ini. Tapi Allah punya kehendak yang lain. Ketika belum sampai ajalnya, mau seperti apapun juga ya tidak akan sampai. Belum sampai. Jangan seperti orang-orang kafir, orang-orang yang syirik. Ya. Seperti di film pernah nggih, ditembak orang papa, 2 jimat, begitu jimatnya nyantel, ditembak mati. Itu. Ini orang-orang yang tidak punya pemahaman tentang tauhid rububiyahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak memahami bahwa Allah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan kita, untuk memelihara kita. Kita dipelihara oleh Allah. Makanya dalam satu zikir pagi Rasulullah ya senantiasa berdoa kepada Allah, wala takilni ala nafsi syai. Ya. Janganlah engkau membiarkan aku berjalan dengan sendirinya tanpa bimbinganmu ya Allah. Setiap hari. Sekejap mata pun jangan sampai kita dibiarkan oleh Allah untuk berjalan sendiri. Itu semestinya harus kita rutinkan di pagi dan sore hari. Wala takilni ala nafsi tarafatin ain. Jangan kau biarkan aku berada di luar genggamanmu ya Allah.
sedetik pun saja, sekejap mata pun juga. Agar supaya apa? Agar supaya apapun yang terjadi kepada kita, insyaallah kita berada dalam lindungan Allah, dalam pengawasan Allah. Kalaupun mau mati, mati dalam keadaan ya dilindungi oleh Allah, artinya tidak dalam keadaan syirik, tidak dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Itu intinya. Ya karena mati kapanpun juga orang akan mati. Jangankan si yang besar-besar wong turu bae gampang labas. Itu sebagai mukaddimah. Kita akan lanjutkan mengenai tauhid yang kedua, yaitu uluhiyah. Ya, setelah kita memahami sedikit banyak, walaupun untuk bisa memahami secara keseluruhan itu butuh waktu. Saya hanya mungkin membuka sedikit agar supaya pemahamannya lebih. Itu begitu saja. Kita akan lanjut kepada tauhid uluhiyah. Sebenarnya para anbiya dan para rasul diutus oleh Allah tabaraka wa taala untuk memurnikan tauhid uluhiyah ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya. Rasul-rasul, para nabi diutus oleh Allah untuk membuat manusia hanya beribadah kepada Allah. Ama khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Agar supaya kita dan jin, bangsa jin tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Hanya saja terkadang orang itu tidak faham mana yang ibadah, mana yang bukan, sehingga mereka kadang melakukan sesuatu tidak tahu bahwa itu ibadah, sehingga dia melakukan pengkotoran atau penyelewengan daripada tauhid uluhiyah, atau dalam bahasa yang lain melakukan kesyirikan kepada Allah. Contoh misalnya ada orang yang menyembelih bukan karena Allah, menyembelih hewan digunakan untuk ditanam di bumi ya, atau dilarung ke laut, ditujukan kepada penunggu laut maupun penunggu bumi. Ini adalah syirikul akbar. Dan mereka mengatakan bahwa ini ada tradisi kami, ini bukan ibadah. Kata siapa? Mereka mengatakan demikian, ini kebiasaan kami, ya. Walaupun saya sholat, walaupun saya puasa, menyembelih itu urusan lain. Ini menandakan bahwa orang tersebut tidak mengerti apa yang dinamakan ibadah itu seperti apa. Lalu dalam kasus lain ada orang yang datang ke kuburan para wali, para syekh, yang memohon kepada penghuni kuburan. Ini juga salah satu kasus. Mereka menganggap bahwasanya itu bukan ibadah, sehingga mereka berdoa kepada orang tersebut yang sudah meninggal dengan memuja-mujanya. Padahal ya untuk secara umum yang namanya ibadah itu pada Allah adalah segala bentuk kegiatan kita yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala, itu dinamakan ibadah. Di antara yang paling sering disalahkan oleh orang adalah masalah berdoa. Kadang orang berdoa kepada selain Allah, tidak menganggap bahwa hal tersebut adalah kekafiran atau kesyirikan. Padahal doa adalah ibadah. Mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah, sehingga tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala. Banyak di antara kaum muslimin yang berdoa kepada selain Allah, walaupun tidak mutlak, kan, tapi mencampurkan doa kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Berapa banyak dari kaum muslimin yang di dalam doanya itu menyebut seseorang, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, dan ini merebak di kalangan kaum muslimin.
Itu menganggap Bapak Abdul Qadir Jailani ini mempunyai makam tertentu sehingga bisa mengantarkan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga di samping penyebutan Allah dia juga meminta kepada Abdul Qadir Jailani. Padahal menurut para ulama beliau sebenarnya seorang Ahlus Sunnah. Ketika mungkin masih hidup sangat marah ya, mungkin kalau masih hidup. Sama kasusnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Waktu hidupnya beliau adalah seorang rasul, dan ketika sudah meninggal dunia beliau dianggap sebagai Tuhan atau Allah, atau mungkin anak Allah. Yang ada yang menganggap demikian. Kita Jemaah rahimakumullah, sekali lagi bahwasanya agar supaya kita faham, kita tahu dan bisa menempatkan, maka kita harus tahu mana yang benar-benar termasuk ibadah, mana yang bukan ibadah. Karena kalau ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang namanya ibadah itu kepada Allah, itu tidak boleh kita mencampur adukan sedikit pun. Baik niat, baik tata caranya, baik apanya juga. Harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Ketika kita berdoa, doa itu salah satu ibadah yang mulia. Bahkan yang namanya sholat itu bahkan diisi dengan zikir dan doa. Tidak boleh kita mencampur adukan dengan yang lain. Orang terkadang mengatakan bahwa namanya ibadah itu ya syahadat, sholat, yang kita kenal dengan 5 rukun Islam. Bukan hanya itu, ibadah itu seluruh aktivitas yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita menyembelih, ya, kita melakukan akikah, melakukan kurban, melakukan sedekah, melakukan apalah semuanya yang menyebabkan atau menganggap bisa mendekatkan diri kepada Allah, itulah ibadah. Agar supaya kita memahami ya mana yang bertentangan atau tidak. Tauhid itu musuhnya adalah apa? Syirik ya. Untuk bisa memahami tauhid dengan benar, kita harus memahami musuhnya, yaitu memahami yang namanya kesyirikan. Sebenarnya kita mungkin sudah banyak yang paham ya, syirikan seperti apa. Hanya ini saya mengulang sedikit saja agar supaya lebih jelas. Syirik itu terbagi menjadi 2, yaitu besar dan kecil. Syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Secara umum adalah pemahamannya seperti itu. Akan tetapi baik syirik besar maupun syirik kecil itu termasuk dosa besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada syirik besar, syirik kecil. Tapi syirik ini sendiri walaupun kecil termasuk dosa besar. Paham ya? Itu. Dosa besar itu tidak akan terhapus oleh amalan kita. Kecuali kita taubatan nasuha. Kalau yang namanya dosa, dia dosa besar ada dosa kecil. Kalau dosa kecil insya Allah kita terhapus setiap hari. Asal panjenengan sholat aja mandeg. Insya Allah setiap hari kita dihapus. Pagi hari kita sudah sholat subuh, insya Allah dosa dari bangun tidur tadi sampai azan subuh terhapus, insya Allah. Lalu kita mengarungi kehidupan sampai duhur kita sholat lagi, insya Allah dosanya terhapus. Begitu seterusnya setiap hari. Sehingga kata Rasulullah, seorang muslim itu ibarat orang yang mandinya setiap hari itu 5 kali sehingga bersih. Ya, coba panjenengan setiap hari mandi 5 kali pasti kinclong. Terus begitu juga dengan ibadah kita. Tapi kalau panjenengan sholatnya seminggu sepisan, jauh bersih.
Apa maning sih setahun sepisan, ya orang tidak bakal bersih. Ini sekali lagi ya, bahwasanya syirik itu termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni kecuali kita sudah bertaubat. Baik syirik besar maupun syirik kecil itu termasuk dosa besar. Yang pertama syirik besar. Yang pertama adalah menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Allah berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa ana awwalul muslimin." Ini dalilnya. Penyembelihan kepada selain Allah ini dilaknat oleh Allah. Dan penyembelihan yang tidak didasari dengan menyebut asma Allah itu adalah haram untuk kita konsumsi. Sekali lagi, penyembelihan orang-orang yang menyembelih dengan tujuan kepada selain Allah, kita haram untuk memakannya. Ada orang melakukan sedekah bumi atau sedekah laut, dagingnya haram untuk kaum muslimin. Sekali lagi, makanan yang lain sayurannya boleh, tidak apa-apa. Segane oli, hanya sembelihannya tidak boleh. Itu kata para ulama demikian. Tapi bukan berarti kita boleh menghadiri, meramaikan atau ikut menonton, haram semuanya. Tidak boleh. Ya, panjenengan ada sedekah laut di Cilacap, panjenengan rame-rame ke sana, haram hukumnya. Panjenengan mati keadaan bermaksiat kepada Allah. Ketika panjenengan sengaja mendatangi untuk meramaikan hal tersebut, lalu panjenengan ditimpa musibah di jalanan, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah tabarak wa ta'ala. Naudzubillah. Aja ngasih lah. Itu. Yang kedua adalah berdoa kepada selain Allah. Ini sudah kami sebutkan tadi. Ya, berdoa kepada selain Allah. Yang berikutnya adalah beristighosah. Istighosah sebenarnya doa juga. Hampir sama dengan doa, hanya istighosah itu doa ketika keadaan terpepet. Ya, keadaan kita ditimpa mara bahaya, lalu kita bermunajat kepada Allah, itu namanya istighosah. Seperti istighosah Rasulullah pada saat perang Badar. Rasulullah mohon kepada Allah, ya. Pada saat perang Badar, Rasulullah punya pasukan 300 orang melawan pasukan kafir Quraisy berjumlah kurang lebih 1000 orang, 3 kali lipat. Rasulullah beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah, dan Allah menolong Rasulullah dengan mendatangkan para malaikat untuk menjadi tentara-tentara yang tidak kelihatan oleh kita. Itu. Banyak di antara manusia yang beristighosah di saat genting kepada selain Allah. Contoh tadi, ya, saya pernah membaca ada suatu amalan, ya. Nanti kalau kamu sedang ditimpa musibah, sebut nama Syekh Fulan 3 kali, akan hilang semuanya. Ini contoh. Dan ini saya bukan ngarang-ngarang, ini banyak terjadi kepada kaum muslimin. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang mempunyai akidah demikian, beristighosah kepada selain Allah. Ketika kita sudah menyebut nama selain Allah dalam keadaan genting, ini sudah masuk kepada syirikul akbar. Dan akidah-akidah yang lain melenceng semuanya. Ketika kita menyeru kepada orang yang sudah meninggal di saat kita genting, itu menganggap bahwasanya, ya, orang-orang tersebut walaupun sudah mati bisa menolong kita. Ini naudzubillah. Padahal boro-boro menolong kita, nolong ala kedewek baik bumbuan yang sudah mati ini. Apa maling kon ngurusi sing
Lalu berikutnya adalah bernazar kepada selain Allah. Beristiazah, meminta perlindungan kepada jin. Ini terjadi zaman dahulu ketika mereka memasuki lembah yang ketone angker, ya. Mereka meminta perlindungan kepada jin. Sebabnya mereka tidak tahu, seperti yang sudah kita bahas, bahwa yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur lembah tersebut adalah Allah, bukan jin. Jin tidak berkuasa sama sekali untuk mendatangkan manfaat maupun mudarat. Kalau kita meminta tolong kepada mereka, yang terjadi jinnya merasa sangat senang. Ya, apa maning ngerti jalukan itu, kok ngerti pengen selamat ke sediakna kopi, sediakna rokok bangjo, sediakna dawegan. Padahal gue ngapa? Wong jin itu tidak doyan. Ya, disediakna menyan. Ya butuh, tidak bakalan doyan karena jin itu makanannya apa? Tulang, sisa-sisa makanan kita dan kotoran. Anggarapnya jin itu karo balung karo telepon gue, ngarapnya jin itu bagus karena itu makanan jin. Nya jin itu karo jenang maneman gitu. Itu ya, nya jin itu kalau tabukan mah gue buka gitu. Yang berikutnya adalah sihir, segala bentuk dan segala macam bentuknya. Tapi luar biasanya acara-acara seperti ini atau hal-hal seperti ini sangat laris, baik di mana-mana, di medsos, di televisi, di kita. Ketika ada yang namanya sihir, orang seneng deleng sing aneh-aneh, padahal itu kesirikan ditampak-tampakan. Alhamdulillah, ini sesuai dengan ancaman Rasulullah SAW. Seluruh umatku akan diampuni kecuali mujahir, kata Rasulullah. Apa itu mujahir? Orang yang bangga, yang menampakkan dosanya di hadapan umum. Ini para ahli sihir, bahkan mereka menjadi profesi. Gini apa Matan? Ini ditampakkan sehingga orang banyak yang tertipu oleh mereka. Selagi dia tidak bertobat, dia tidak akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, mujahir, orang yang menampakkan kemaksiatan, bangga dengan kemaksiatannya, ini tidak akan diampuni. Yang membuka aurat bangga berjalan di muka umum atau di televisi, bangga melihat anaknya menjadi juara wanita tercantik. Na'udzubillah, ini semuanya mujahir, orang yang bangga dengan kedurhakaan dirinya. Yang berikutnya adalah ruqyah sirik, ya, jampi sirik. Itu semuanya adalah dosa besar. Yang berikutnya, ya, enggak supono kulismen waktu nih. Ayo kasih akeh. Ya saya singkat saja. Syirik kecil. Ya, sekali lagi, yang namanya syirik walaupun cilik dosane tetap dosa gede. Yang pertama adalah riya dan sum'ah. Itu syirik kecil, dosane gede. Jangan dianggap dosanya kecil. Namanya riya dan sum'ah. Riya ke beribadah karena pamer, sum'ah kue membanggakan ibadahnya ditampakkan di depan orang. Apalagi anak sekarang, ya, tembe tahajud sepisan wis share. Yuk tahajud dibangunkan teman-temannya semua di WhatsApp. Sahur atau tahajud jam 2. Itu atau menceritakan, oh saya ini tidak lepas ini puasa Daud. Itu semuanya. Ya. Ini namanya sum'ah, yang menyebut-nyebut, ya. Makanya Rasulullah
agar kita terhindar dari hal-hal seperti ini, untuk seluruh ibadah sunnah lebih baik dikerjakan di rumah, sholat sunnah. Untuk seluruhan, kecuali sholat tahiyatul masjid. Kecuali memang panjenengan tidak sempat, kayak sholat sunatul fajar. Ya, sunnahnya ketika azan, sehabis azan panjenengan tuh sholat di rumah 2 rakaat baru ke masjid. Jangan sengaja sholat sunnah qabliyah subuh itu di masjid, jangan seperti itu. Tidak sesuai dengan contoh Rasul. Kecuali memang waktunya terbatas. Ya, bokeri itu. Kalau yang dekat-dekat, saya senantiasa seperti itu. Tapi kalau saya mau ke sini, saya sholatnya di sini. Sholat sunnah fajarnya. Tapi kalau yang dekat-dekat, adzan biarkan selesai, panjenengan sholat sunnah di sana di rumah, lalu baru ke masjid. Kalau masih imamnya belum ada, silakan ditambah salat tahiyatul masjid. Kalau sudah ada imamnya, jangan panjenengan langsung sholat sunnah lagi. Itu tidak boleh. Ketika imam sudah datang, itu sudah tidak ada salat sunnah. Kalau panjenengan masih salat sunnah terus qomat, panjenengan wajib membatalkan salat sunnahnya. Paham nggih? Itu ya. Ketika imam sudah datang, panjenengan mau sholat, kalau sudah qomat, batalkan sholat sunnahnya. Panjenengan langsung mengikuti sholat wajib. Itu. Yang berikutnya yang termasuk syirik kecil adalah beramal akhirat untuk mencari dunia. Belajar agama untuk menjadi dai, menjadi ulama, menjadi ustadz. Kepengin terkenal, enggak oli diundang ke sana kemari, oli amplop. Wah, ini yang jadi permasalahan. Dan marak di kita itu marak. Orang bahkan menjadi tren. Banyak di antara kita yang mempunyai menyimpang dalam masalah ini. Dia beramal akhirat tapi untuk mencari dunia ini, agar supaya terkenal, agar supaya terpandang. Pada akhirnya mereka memanfaatkan ketenarannya kadang-kadang untuk masuk ke dunia politik lah dan sebagainya. Gitu. Sehingga tidak jarang orang-orang seperti ini digambarkan oleh Allah, orang yang menjual agamanya dengan harga yang sedikit. Yang terakhir, yang berikutnya adalah tabaruk yang tidak syar'i. Tabaruk ngalap berkah, ngalap berkah kepada orang-orang yang tidak ada jaminan. Ya, mencari keberkahan kepada seorang yang masih hidup itu boleh. Ya, minta didoakan oleh orang yang solih boleh, yang masih hidup boleh. Tapi ketika dia jauh, panjenengan di sini, orang soleh itu di Arab Saudi misalnya, atau di mana lah, apalagi sudah meninggal. Yang terakhir yaitu tatayur, menganggap sial, menganggap sial. Yang kita sudah sering mendengar lah, menganggap sial, contohnya sangat banyak, ketika kita mendengar misalnya burung gaok moni ngobesti ana wong mati, kalau kita di jalan nabrak kucing warap cilaka dan sebagainya. Ini semuanya adalah termasuk syirik kecil tapi dosanya besar. Ini itu saja sekilas, mudah-mudahan bisa semakin memperjelas seperti apa yang namanya tauhid dalam beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dengan mengetahui jenis-jenis kesyirikan. Ini sebenarnya hanya sekilas, masih sangat banyak contoh-contohnya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita bahas lebih detail lagi. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.